bayarkan ke Telkom. Amountnya kita isi 700.000. Account numbernya kita isi utang beban. Utang beban 700.000. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, bukti transaksi ke-9 ada faktor penjualan kepada PT Galaxy dari PT Global Electronic. Kita buka ke pembelian, faktur pembelian. Kita isi vendornya Global Electronic, form numbernya FG013. FG013, invoice-nya sama, FG013, tanggal 5 Januari 2017. FOB-nya shipping point, terms-nya udah benar. Langsung kita isi barang. TV LG LED 32, kuantitinya 8, unit price-nya 3.200.000. Lalu yang kedua ada TV Sharp. Delapan, 3.300.000. Lalu ada biaya angkut. Selanjutnya di beban angkut kita isi beban angkut pembelian. Kita isi 35.000. Deskripsinya jangan lupa diisi dengan pembelian kredit. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-10 ada pemberitahuan ekspor barang dari Brunei. Kita pilih penjualan lalu ke faktur penjualan. Lalu pelanggannya dari Brunei, kita oke aja. PO-nya number PEB 81 TH017. Invoice-nya sama, tanggal 6 Januari 2017. Ini juga 6 Januari 2017. Lalu FOB-nya shipping point, nilai tukarnya benar, termsnya benar. Kita masukkan barangnya. TV LG LED 32, kuantitinya 15, harganya 26,450.
Lalu yang kedua TV Sharp 10 27,850. Lalu ada TV Samsung 12 29,15. Kita isi sesuai soal. Ini maaf salah ya, ini 264,5. TV Sharp-nya 278,5. Ini 291,5. Jika sudah, kita ganti description-nya menjadi pembelian ekspor kredit. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya ada transaksi ke-11, bukti kas keluar pembayaran pelunasan faktur nomor BS0312. Kita klik pembelian, lalu pembayaran pembelian. Vendornya kita ganti Thailand importir. Tanggalnya tanggal 7 2017. Memonya kita ganti pelunasan faktur nomor BS. Kita isi sesuai soal. Tanggal 29 bulan 12 2017. Lalu tanggalnya kita ganti yang di bawah 2017. Check amount-nya kita bayar yang 6.000. Kalau udah, simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-12, ada voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor. Kita ke kas bank, langsung ke pembayaran. Kita ganti platformnya kas kecil, nomornya kita ganti ke BM01, tanggal 8 Januari. Memonya pembelian perlengkapan toko. Pay-nya kita ganti ke toko Asri.
Amountnya 650.000. Accountnya kita ganti perlengkapan toko. Kalau udah, simpan dan tutup. Selanjutnya, bukti transaksi ke-13. Pengembalian barang dagang kepada PT Global atas faktur nomor 13 tanggal 6 Januari 2017. Kita klik pembelian, retur pembelian, vendornya kita ganti Global Elektronik, resep number 013 sesuai soal, return numbernya kita ganti BM01, tanggal 8 Januari 2017. Description-nya pengembalian barang dagang, kepada PT Global atas faktur nomor 13 tanggal 6 Januari 2017. Deskripsinya kita isi retur barang dagang kepada PT Global atas faktur nomor 13 tanggal 6 Januari 2017. Itemnya yang pertama ada LG, kita pilih no, terus kuantitinya 2, unit price-nya 3.300.000. Yang kedua ada TV Sharp, kuantitinya juga 2, harganya 3.200.000. Rp3.300.000 dan Rp3.200.000. Lalu kita simpan dan tutup. Kita oke. Selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah nota kontan kepada pelanggan tunai. Kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Pelanggannya kita ganti dengan pelanggan tunai, PO number NK01, tanggal 9 Januari 2017. Ship date-nya sama, 9 Januari 2017. FOB-nya shipping point COD. Lalu barangnya itu TV Sony LED, kuantitinya 1, harganya 12 juta.
Teksnya diisi T karena pakai pajak. Lalu kita isi description-nya penjualan tunai. Kita klik bayar. Memonya pembayaran tunai. Lalu form numbernya kita ganti jadi NK01. Payment date-nya tanggal 9 2017. Penjualan tunai. Kita klik bayar. Diperiksa lagi, takut tanggalnya belum keganti ya. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Ini udah ada tulisan sudah bayar, terus simpan dan tutup. Selanjutnya ada bukti kas keluar dibayarkan kepada Global Elektronik dengan keterangan pelunasan utang dagang tanggal 20 Desember 2016, faktur nomor 102. Kita langsung ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita ganti Global Elektronik, form numbernya kita ganti jadi BKK 03, payment date-nya 10 Januari 2017. Kita ganti juga yang di bawah 10 Januari 2017. Memonya kita tulis pelunasan utang dagang tanggal 20 Desember 2016 dengan nomor faktur FG 102. Kita klik yang 99 juta. Kalau sudah terisi, simpan dan tutup. Selanjutnya ada faktur penjualan untuk toko cahaya. Kita ke penjualan, faktur penjualan, pelanggannya toko cahaya, PO number 01 10, invoice-nya juga diganti jadi 0110, tanggalnya 10 Januari 2017. Bawahnya juga diganti, FOB-nya kita ganti shipping point, terms-nya 2/10. Lalu itemnya ada TV LG LED, kuantitinya 15, harganya 3.550.000. Lalu yang kedua ada TV Samsung
Kuantitinya 11, harganya 3850. Lalu biaya angkut 55.000. Beban angkut penjualan. Penjualan kita isi description-nya, penjualan kredit. Simpan dan tutup. Lalu transaksi berikutnya ada voucher kas kecil untuk biaya reparasi. Selanjutnya transaksi berikutnya ada voucher kas kecil. Langsung kita ke kas bank, pembayaran. Kita ganti paid from kas kecil. Vouchernya kita isi VKK 05 tanggal 11 Januari 2017. Memonya biaya reparasi. Biaya reparasi dan pemeliharaan toko. Pay-nya ke jasa reparasi. Rp915.000. Ini kita ke biaya reparasi. Beban reparasi dan peralatan. Kalau udah, kita simpan dan tutup. Transaksi berikutnya ada faktur penjualan kepada PT Galaxy. Kita ke faktur penjualan PT, berarti pembelian, maaf. Faktur pembelian kepada Galaxy Global Electronic Atlanta Electronic. Phone numbernya FA13. Invoice-nya sama, tanggal 12 Januari 2017. Shipping 3/10. Lalu itemnya TV LG 25 3180. TV Samsung 25 3.400.000. Description-nya pembelian kredit. Terus ada biaya angkut, beban angkut pembelian, Rp35.000. Jika sudah,
Kita simpan dan tutup. Selanjutnya bukti transaksi ke-20 ada bukti kas masuk. Kita klik penjualan, penerimaan penjualan, lalu diterima dari toko Azkia. Form numbernya kita ganti BKM 03. Tanggal 13 Januari 2017. 13 Januari 2017. Lalu cek numbernya 94600. Memonya pelunasan piutang. Dengan nomor faktur F12 tanggal 26 Januari 26 Desember 2016. Jika sudah, kita checklist bayar, lalu simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-21 adalah bukti kas masuk. Sama seperti tadi, kita ke penjualan, penerimaan penjualan, kita ganti toko Purnama. Form numbernya BKM 04 tanggal 14 Januari 2017. Bawahnya juga diganti ya. 14 Januari 2017. Memonya pelunasan piutang dengan nomor faktur F12/18 tanggal 18 Desember 2016. Kita checklist bayar, cek amount-nya kita ganti ke 132 juta, lalu simpan dan tutup. Lalu ada transaksi ke-22 yaitu nota kontan. Kita ke penjualan, faktur penjualan, pelanggannya kita ganti pelanggan tunai, PO numbernya NK02, invoice-nya sama NK02. Lalu tanggal 15 Januari 2017. Bawahnya juga sama. COD, FOB-nya shipping point. Lalu barangnya TV LEG LED. Kuantitasnya 7, unitnya 3.500.000. Yang kedua ada TV Sharp 9, kuantitinya harganya 3.650.000. Yang ketiga TV Samsung
Kuantitinya 12, harganya 3.800.000. Description-nya penjualan tunai. Nggak ada biaya angkut di soal, jadi kita langsung klik bayar. Kita ganti NK 0502 tanggal 15 Januari 2017. Lalu tanggalnya sama, yang bawah juga 15 Januari. Memonya penjualan tunai. Lalu kita klik bayar. Kalau udah, simpan dan tutup. Ini bukti kalau ini sudah bayar, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, faktur penjualan atau penjualan, lalu faktur penjualan ke toko Muhibah. PO numbernya F01-16, invoice-nya sama, -16, tanggal 16 Januari 2017. Termsnya 2/10 N/30. FOB-nya kita ganti shipping point. Barangnya TV Shop. Kuantitinya 5. Harganya 3.700.000. Selanjutnya ada TV Samsung. Kuantitinya 6. Unit price-nya 3.850.000. Biaya angkutnya 45.000. Dan angkut penjualan. Lalu kita mana tadi? Kita batal dulu ya. Ini belum dibayar tadi. Kita cek di daftar penjualan, di faktur penjualan. Dari 2016 ya. Kita perbarui. Kita cari toko Muhibah. Selanjutnya transaksi ke 23 karena tadi belum tersimpan. Kita ulang ke penjualan, lalu faktur penjualan. Pelanggannya kita ganti toko Muhibah. PO numbernya F01-16, invoice-nya sama, F01-16. Invoice tanggal 16 Januari 2017.
Lalu barangnya TV Shop, kuantitinya 5, unit price-nya 3.700.000. Selanjutnya TV Samsung, kuantitinya 6, harganya 3.850.000. Lalu description-nya penjualan kredit. FOB-nya kita ganti shipping point ya. Lalu biaya angkut itu 45.000. Beban angkut penjualan, simpan dan tutup. Karena sudah ada, kita klik batal. Kita cek ya di penjualan, faktur penjualan dari tanggal Januari 2016. Kita perbarui, kita cari, belum ada. Kita cari di penerimaan penjualan. Ini kita hapus NK03. Kita simpan dan tutup karena belum dibayar. Cancel, ini kita kosongin. Kita simpan dan tutup. Harusnya belum ada pembayaran ya untuk tanggal faktur nomor 16. Belum ada. Ini kita rubah dulu karena belum dibayar. Tadi kita hapus di penerimaan penjualan faktur nomor 16 karena belum ada penjualan ya. Lanjut aja kita ke transaksi berikutnya, yaitu bukti kas keluar 5.500.000 pelunasan kartu kredit. Kita ke aktivitas, kas dan bank, pembayaran, BNI, kita bayar pakai kas kecil, BKK 04. Kita pahitnya kita ganti ya, ternyata kita ganti Bank BNI IDR, nomornya BKK 04, tanggal 17 Januari 2017.
Memonya pelunasan kartu kredit. Bulan Desember, dibayarkan ke bank BCA. Totalnya 5.500.000. Account numbernya kartu kredit. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-25, ada faktur penjualan kepada toko Askia. Kita buka penjualan, faktur penjualan, lalu pelanggannya kita ganti toko Askia, PO numbernya F0117. Tanggalnya tanggal 17 bulan 1 2017, bawahnya sama. FOB nya kita ganti shipping point. Itemnya yaitu ada TV Sony LED 32, kuantitinya 5, unit price nya 12.100.000. Ada biaya angkut 50.000. Description-nya penjualan kredit. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Pastikan invoice numbernya sudah benar dengan yang ditransaksi dan tanggalnya juga udah benar. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya, untuk melihat laporan seperti laporan laba rugi, neraca klasik, perubahan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan, kita klik laporan, daftar laporan. Di sini sudah tertera semuanya. Jadi kalau mau lihat laba rugi ataupun neraca klasik, langsung klik aja. Misal kita mau melihat laporan laba rugi, kita klik laporan laba rugi, lalu kita ganti tanggalnya, kita ganti dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017, misalnya seperti itu ya. Lalu kita oke aja. Setelah itu langsung muncul laporan laba ruginya seperti ini. Kalau untuk menyimpan ke PDF, kita klik di sini, ada simpan, ada PDF file, langsung klik saja.
Seperti itu. Selanjutnya transaksi berikutnya akan diteruskan oleh teman saya Indarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan transaksi ke-26, yaitu ada bukti kas keluar untuk membayar angsuran pinjaman dan bunga bank. Totalnya 27.500. Lanjut kita klik kas dan bank, pembayaran, paid from Bank BNI, BKK 05, tanggalnya kita ganti ke tanggal 18 Januari 2017. Memonya kita tulis pembayaran angsuran dan bunga bank. Pay-nya kita masukkan Bank BNI. Amount-nya 27.500. Klik enter, lalu kita masukkan account number untuk pinjaman Bank BNI sebesar 25 juta. Lalu beban bunga sebesar 2.500.000. Langsung simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi 27 ada pemberitahuan impor barang dari Thailand Importer. Kita klik pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita isi Thailand Importer, form numbernya PIB BS 0673, invoice-nya sama, invoice date-nya kita ganti ke tanggal 19 Januari 2017. 19 Januari 2017. Nilai tukarnya benar, FOB-nya ke shipping point. Langsung saja ke barangnya. TV Sony LED, kuantitinya 8, harganya $878,39. Kita ke beban, kita masukkan beban angkut pembelian sebesar $50. Lalu kita masukkan beban asuransi sebesar $10. Description-nya kita ganti jangan lupa untuk amount-nya disamakan $70.87,12. Enter. Description-nya pembelian impor kredit. Pembelian impor kredit 70.87,12.
Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-28, ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang atas faktur nomor PIBBS 0413 dari dibayarkan kepada Thailand Importer. Kita pilih aktivitas pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Vendornya kita ganti jadi Thailand Importer. Oke. Nomornya kita ganti BKK 06 19 Januari 2017. Memonya kita isi pelunasan utang atas faktur PIB BS 0413. Lalu check date-nya juga diganti 19 Januari 2017. Kita checklist yang di nomor faktur tersebut. Jika sudah balance, kita simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-29, ada pembelian tunai dari pelanggan tunai. Kita langsung ke pembelian, lalu faktur pembelian. Dari faktur penjualan ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah pelanggan tunai. PO numbernya kita isi NK03. Invoice-nya juga NK03. Tanggal 20 Januari 2017. Ship date-nya 20 Januari 2017. FOB-nya kita ganti. Barangnya TV Samsung. Kuantitinya kita ganti 3. Unitnya 3.800.000. Lalu tidak ada biaya angkut. Deskripsinya penjualan tunai. Lalu bayar, karena ini pelanggan tunai. Kita ganti NK03 20 Januari 2017. Kita ganti payment-nya. Memonya penjualan tunai. Kita checklist bayar. Lalu simpan dan tutup. Seperti ini tampilannya. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya untuk transaksi 30, bukti kas masuk untuk pelunasan piutang dari toko Muhibah sebesar 79.800. Kita klik penjualan, penerimaan penjualan, receive from toko Muhibah. Kita ganti jadi BKM 05.
Tanggalnya kita ganti 21 Januari 2017. Enter. 21 Januari 2017. Memonya kita ganti pelunasan piutang. Atas nomor faktur, atas faktur F01/04 tanggal 4 Januari 2017. Cek amount-nya kita ganti jadi 79.800. Kita enter, lalu bayar. Selanjutnya simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-31 ada bukti kas masuk. Sama seperti tadi, kita penjualan, penerimaan penjualan dari toko Azkia. BKM 06 kita ganti jadi 21 Januari 2017. Memonya pelunasan piutang. Atas faktur nomor F01/17 pada tanggal 17 Januari 2017. Ceknya 66.600.000. Kita klik bayar, lalu klik simpan dan oke. Yes. Lalu transaksi selanjutnya, transaksi ke-32. Ada faktur penjualan. Kita ke pembelian. Faktur pembelian, vendornya kita ganti Sunrise Electronic. Nomornya FS22. Invoice-nya juga sama, FS22. Pada tanggal 22 Januari. Januari 2017. FOB-nya kita ganti shipping point. Amount-nya kita kosongin dulu. Itemnya ada TV LEG LED, kuantitinya 5 dengan harga 3.200.000. Lalu ada TV Sharp, teksnya kita isi ya, karena terkena PPN. Lalu yang kedua ada TV Sharp, kuantitinya 20, harganya 3.300.000. Lalu ada TV Samsung,
kuantitinya 5, 3.350.000. Deskripsinya adalah penjualan pembelian kredit. Bebannya ada biaya angkut. Kita isi di sini beban angkut pembelian sebesar 35 juta. Jika sudah, simpan dan tutup. Pastikan tanggalnya sudah benar. Lalu ada transaksi ke-33. Kita klik penjualan, lalu ke pesanan penjualan, order by PT Muhibah, PO numbernya SOC 0123 SOC 01/23 tanggal 23 Januari 2017. FOB-nya shipping point. Selanjutnya TV LG LED 32, kuantitinya 18, 3.550.000. Selanjutnya ada TV Sharp 15, kuantitinya 3.700.000. Lalu ada TV Samsung, kuantitinya 12, harganya 3.850.000. Selanjutnya ada TV Sony, kuantitinya ada 3 dengan harga 12.100.000. Estimate average-nya kita isi 50.000. Lalu deskripsi barangnya, surat order pembelian. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-34, yaitu ada faktur penjualan. Barangnya seperti di surat order pembelian. Surat order pembelian transaksi sebelumnya. Kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Tokonya kita ganti toko Muhibah. Nah, ini karena sama ya, kita langsung klik aja SOC-nya. Oke. Ini udah tertera semuanya. Semua termasuk pajak. Kita ganti description-nya jadi penjualan kredit.
lalu simpan dan tutup. Selanjutnya ada transaksi nomor 35, yaitu bukti kas masuk. Keterangannya adalah pelunasan piutang dagang yang diterima dari Toko Indah. Kita klik kas bank, langsung ke penerimaan. Kita ganti deposito BNI. Nomornya kita ganti BKM 07. Tanggalnya kita ganti menjadi 25 Januari 2017. Memonya pelunasan piutang. Gagal ya. Amonnya kita isi jumlahnya itu 3.450.000. Akunnya kita isi dengan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya simpan dan tutup. Untuk transaksi nomor 36, ada bukti kas masuk untuk pelunasan piutang dagang dari Toko Cahaya. Lalu kita klik penjualan, penerimaan penjualan. Kita isi dengan diterima dari Toko Cahaya. BK form numbernya kita ganti jadi BKM 08. Payment date-nya kita ganti 26 Januari 2017. Yang di bawahnya juga kita ganti 26 Januari 2017. Memonya yaitu pelunasan piutang tanggal 15 Desember. Jika sudah, kita isi check amount-nya 97.768. Lalu kita checklist 15 Desember yang ini. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-37 ada pemberitahuan ekspor barang dari Brunei Corporate. Kita klik penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita isi Brunei Corporate.
Oke. PO numbernya kita ganti di PEB 81TH030. Invoice-nya sama, kita isi sesuai soal. Tanggal 27 Januari 2017. FOB-nya kita ganti shipping point. Barangnya kita masukkan TV shop. Description-nya 5. Lalu unit price-nya $278,50. Selanjutnya ada TV Samsung, kuantitinya 10, harganya $291,50. Lalu yang ketiga ada TV Sony 905,50. Description-nya kita ganti penjualan ekspor secara kredit. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya ada bukti kas masuk di transaksi 38 diterima dari Brunei Corporate, yaitu pelunasan piutang dagang. Kita ke penjualan, penerimaan penjualan. PT kita masukkan PT Brunei. Kita ganti tanggal 28. Emailnya kita ganti di pelunasan piutang dagang. PEB 81TH017, tanggal 7 Januari 2017. Lalu kita checklist yang 10,250, kita enter. Check amount-nya kita isi 10,250,50, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-38, maksud saya transaksi ke-39, bukti kas keluar, ada pelunasan utang faktur dibayar kepada PT Global Electronic. Aktivitas pembelian, pembayaran, pembelian. Dari Global Electronic, PKK 07, payment date-nya kita ganti 29 Januari 2017. Di bawahnya juga 29 Januari 2017.
Memonya kita tulis pelunasan utang atas faktur FG 013 tanggal 5 Januari 2017. Ceknya kita masukkan 40.935. Kita klik bayar aja, tapi payment amount-nya kita tulis 42.935. Pembayaran melebihi nilai jatuh tempo. Sepertinya ini sesuai, jadi kita isi 39 aja. 39035. Simpan dan tutup. Lalu ada transaksi ke 40, yaitu bukti kas keluar. Keterangannya pengisian kembali kas kecil. Kita klik kas bank. Kita klik buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nomornya kita ganti menjadi BKK 08, tanggalnya kita ganti 30 Januari 2017. Deskripsinya pengisian kembali kas kecil. Akunnya kita isi kas kecil sebesar 4.065.000. Lalu kita masukkan Bank BNI di kredit sebesar 4.065.000. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya ada bukti memorial 1, yaitu bukti memorial dari Tuan Raja kepada staf bagian akuntansi, diterima rekening koran Bank BNI, IDR dan USD. Langsung saja kita ke aktivitas kas bank dan pembayaran. Lalu paid from-nya kita ganti Bank BNI IDR. Voucher number-nya BM 02.1 BM 02.1. Date-nya kita ganti tanggal 31 Januari 2017. Memonya pembayaran administrasi
Bank BNI IDR. Pay-nya ke Bank BNI, amount-nya kita isi 85.000. Lalu account-nya beban lalu account number-nya kita isi beban administrasi bank. Selanjutnya simpan dan tutup. Lalu ada kayak tadi ada mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 653.000. Selanjutnya ada penerimaan bunga, yaitu kas penerimaan depositnya Bank BNI BM 02.2, tanggalnya kita ganti 31 Januari 2017, memonya pendapatan bunga amountnya sebesar 653.000. Lalu account number-nya pendapatan bunga. Simpan dan tutup. Lalu selanjutnya diterima rekening koran yang menyatakan bahwa Bank BNI telah mendebet biaya administrasi sebesar $10 dan telah mengkredit pendapat bunga sebesar $50. Selanjutnya kita klik kas dan bank, lalu ke rekonsiliasi bank, lalu kita klik Bank BNI IDR. Tanggalnya kita ganti ke 31 bulan 12 2017. Lalu kita checklist semua kecuali pendapatan bunga dan pembayaran administrasi Bank BNI. Lalu saldo rekening korannya kita ganti jadi 727.593. Kita enter. 727.593. Seperti ini. Lalu kita save dan close. Selanjutnya kita ulang tadi, cuma ini yang BNI USD. Kas bank, langsung ke pembayaran. Kita pilih yang USD, voucher number-nya kita isi BM 03.1, tanggalnya kita ganti 31 Januari 2017. Lalu memonya biaya administrasi.
SPP-nya kita ganti bank BNI USD, amount-nya kita ubah ke 10, lalu akunnya beban administrasi bank. Simpan dan tutup. Kita ulangi lagi kas dan penerimaan. Kita ganti ke USD BM 03.2. Tanggal 31 Januari 2017. Memonya yaitu pendapatan bunga, amount-nya kita ganti $50, akunnya ke pendapatan bunga. Kalau udah, simpan dan tutup. Lalu kita ke kas bank dan rekonsiliasi bank. Akun banknya kita ganti ke USD. Ini kita ganti 31 bulan 12 2017. Kita checklist semua kecuali biaya administrasi dan pendapatan bunga. Kita ganti saldo rekening korannya. Kita masukkan selisihnya 0,38, enter, lalu save dan close. Selanjutnya bukti memorial kedua, ada beban yang belum dibayar hingga 31 Januari, yaitu gaji karyawan dan beban listrik, air, dan telepon. Kita klik buku besar, bukti jurnal umum. Kita ganti vouchernya jadi BM04, tanggalnya 31 Januari 2017. Description-nya AJP 04. Account number-nya kita ganti beban gaji, dan upah sebesar 10 juta. Lalu yang kedua ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Lalu bawahnya ada utang beban sebesar 11.500.000. Lalu kita simpan dan tutup. Untuk bukti memorial ketiga, kita isi buku besar, bukti jurnal umum, lalu BM05 tanggal 31 Januari 2017. Description-nya kita ganti AJP 05. Yang pertama ada beban asuransi sebesar 500.000. Beban asuransi 500.000. Lalu ada beban sewa maksud saya ada beban asuransi beban sewa sebesar 800.000. Lalu ada perlengkapan toko, beban perlengkapan toko
sebesar 4.135.000. Lalu kita isi ini beban asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 500.000. Lalu ada sewa dibayar di muka 800.000. Lalu ada perlengkapan toko sebesar 4.135.000. Lalu di sini diisi memonya ada taksiran kerugian piutang sebesar 3% dari saldo piutang akhir periode. Kita masukkan beban kerugian piutang sebesar di debit ya 119.850. 119.850. Lalu cadangan kerugian piutang 119.850. Lalu simpan dan tutup. Lalu selanjutnya jika sudah selesai semuanya, kita akan mencetak laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan, neraca indeks kontrol, laporan laba ditahan, dan lain-lain. Caranya adalah kita ke laporan, daftar laporan. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada laba rugi, ada neraca indeks kontrol, lalu ada laporan laba ditahan. Cara penyimpanannya adalah kita klik, ini misal ya, laba rugi standar. Kita klik dari tanggal 1 Januari ke tahun 2017 sampai dengan 31 bulan 12 2017. Kita oke aja. Lalu akan muncul laporan keuangan laba rugi seperti ini. Cara penyimpanannya yaitu kita klik simpan, PDF file, lalu kita oke. Lalu kita pilih file mana yang mau kita simpan, di mana yang mau kita simpan laporan laba rugi. Kita tulis file name-nya laporan laba rugi. Ini kita save dengan format PDF. Langsung aja kita save di sini. Save. File sudah tersimpan dan formatnya sudah ke PDF. Seperti itu saja tutorial cara menggunakan Accurate 4 di perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.